Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di samping saya sudah ada seorang narasumber yang nantinya akan bercerita tentang perjalanan karirnya yang mungkin bisa menginspirasi saya dan teman-teman semua. Langsung saja kita mulai. Selamat pagi Kak. Terima kasih telah bersedia untuk diwawancarai hari ini. Bolehkah perkenalkan diri dengan kakak siapa di sini? Oke, selamat pagi. Terima kasih telah mengundang saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ananda Arifani Ramadhani, biasa dipanggil Nanda. Untuk saat ini kesibukannya apa ya Kak? Untuk saat ini kebetulan saya bekerja di salah satu perusahaan daerah air minum di Jogja, tepatnya di Wonosari, Gunung Kidul. Kemudian, bisakah ceritakan sedikit aja tentang latar belakang pendidikan dan perjalanan karir Anda? Baik, saya lulusan SMK dengan jurusan Rekayasa Perangkat Lunak pada tahun 2020. Setelah lulus, saya menunda kuliah saya selama 1 tahun. Selama gap year, saya bekerja di sebuah perusahaan IT di Jogja sebagai web developer. Selain itu, saya juga bekerja menjadi admin marketplace. Kemudian, saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah di jurusan informatika di salah satu universitas swasta yang berada di Jogja. Namun, karena ada suatu lain hal, saya harus berhenti di tengah jalan. Saya kembali bekerja selama 1 tahun di perusahaan daerah air minum di Jogja, yang dimana setelah 1 tahun bekerja, saya memutuskan untuk kuliah kembali sambil bekerja di jurusan yang sama. Kemudian setelah lulus dari SMK, apa yang membuat Anda memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu dibanding melanjutkan kuliah? Oke, saya ingin mendapatkan pengalaman kerja terlebih di dunia IT untuk lebih memahami bidang yang saya tekuni. Saya juga ingin mengembangkan apa yang telah saya pelajari dan dapatkan selama saya menempuh pendidikan. Menurut saya, pengalaman kerja awal ini memberi saya banyak gambaran yang sangat jelas tentang karir yang saya ingin tempuh dan berguna untuk kelanjutan kuliah saya. Lalu, mengapa Anda memutuskan untuk kembali berkuliah setelah sempat berhenti, padahal Anda sudah memiliki pekerjaan yang tetap? Menurut saya, pendidikan itu penting banget, dimana pendidikan membuka banyak peluang dan kesempatan bagi saya. Contohnya, ketika saya ingin bekerja menjadi freelance, kebanyakan syaratnya itu harus S1. Selain itu, pendidikan juga membuat saya memperdalam minat saya di dunia IT yang awalnya saya tidak tahu menjadi tahu. Jadi itu tuh sangat penting dan berguna untuk saya kembangkan menjadi sebuah usaha sambil bekerja. Walaupun pengalaman kerja itu memberikan banyak pelajaran berharga, pendidikan formal juga tetap memberikan fondasi teori yang kuat yang penting dalam dunia kerja. Jadi antara pengalaman kerja sama pendidikan itu harus imbang. Jadi saat ini setelah Anda memutuskan untuk lanjut kuliah itu, bagaimana dengan pekerjaan Anda? Karena kuliah saya sangat fleksibel dan dilakukan secara online, saya bisa bekerja sambil kuliah. Lalu, bagaimana cara Anda membagi waktu antara bekerja dengan berkuliah? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kuliah saya kan sangat fleksibel. Jadi, dari pagi sampai siang saya bekerja, kemudian sorenya saya bisa lanjut kuliah. Seperti itu. Menurut Anda, bagaimana pengalaman Anda selama kuliah dan bekerja dapat mempengaruhi pandangan Anda tentang pentingnya pendidikan? Banyak hal yang saya dapatkan selama bekerja, di mana saya mengenal banyak karakter orang lain dan saya bisa kenal serta belajar dari orang lain yang kemampuan serta pengalamannya lebih dari saya. Pengalaman bekerja juga membantu saya memahami serta mengembangkan pengetahuan saya dari apa yang saya pelajari di sekolah. Sebaliknya, pendidikan formal memberikan saya pemahaman mendalam tentang teori dan konsep yang bisa memberikan bekal saya untuk bekerja. Karena itu, saya juga merasa keduanya tuh harus imbang gitu. Jadi saya harus bekerja untuk pengalaman, selain itu saya juga harus fokus menempuh pendidikan. Dengan keduanya, saya merasa lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi tantangan pekerjaan karena memiliki dasar pendidikan yang kuat dan pengalaman kerja yang relevan. Kira-kira apa pesan yang bisa Anda sampaikan kepada kaum muda yang mungkin sedang ragu untuk melanjutkan pendidikan mereka?
Menurut saya, pendidikan itu adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga. Meskipun mungkin terasa sulit dan mungkin bahkan banyak orang yang menganggap pendidikan itu kurang penting. Tapi di masa sekarang, bahkan yang akan datang, pendidikan itu sangat dibutuhkan serta membuka banyak pintu peluang dan kesempatan yang banyak tentunya. Jadi jangan takut, jangan ragu, sekolah setinggi-tingginya. Tidak ada kata pendidikan itu menghambat pekerjaan. Apalagi di zaman sekarang semua tuh serba bisa ya, serba bisa dan serba mudah. Kita bisa bekerja sambil kuliah. Jadi tidak ada kata tidak mungkin. Kemudian ada hal yang ingin Anda sampaikan? Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa gagal, dan yakinlah bahwa sekolah tinggi itu akan memberikan kita banyak peluang serta kesempatan yang tidak terduga. Carilah pengalaman yang sebanyak-banyaknya karena dunia itu terus berkembang, dan jangan ragu untuk mengejar impian. Jadi menurut Anda itu pendidikan sangat berpengaruh dalam pekerjaan ya? Ya, menurut saya pendidikan itu berpengaruh banget dalam pekerjaan karena di pendidikan tuh kita banyak diajarin banyak hal. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya dan cerita inspirasinya. Semoga Anda sukses dalam karir dan pendidikan untuk kedepannya. Baik, terima kasih kembali. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi banyak orang. Sekian wawancara hari ini. Semoga kisah dari seorang narasumber tadi dapat bermanfaat untuk menginspirasi kita semua untuk masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.